Selamat datang di STTB Talks. Pandemi COVID-19 yang menyerang beberapa negara di dunia termasuk Indonesia ternyata berdampak di sekolah-sekolah tinggi teologi tak terkecuali di STTB. Oleh sebab itu, kita akan bersama berbincang-bincang mengenai satu topik yaitu STTB in the New Normal. Telah hadir bersama dengan kita para pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Yang pertama ada Pak Sutrisna Haryanto PhD selaku Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Dwi Maria Handayani PhD, Ketua Program Studi Magister Teologi STTB. Halo Bu. Halo semua. Dan yang terakhir ada Bapak Johan Setiawan MCM, Uket 3 Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Halo Pak. Halo Yok. Gimana di dalam situasi menghadapi COVID-19 ini Bapak Ibu? Ya, kita melihat bahwa kehidupan harus terus berjalan. Bagaimana kita tetap hati-hati, tapi terus tetap kreatif dan produktif. Oke. Dan di segmen sekarang kita akan bersama-sama berbicara tentang akademik. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan Bapak Ibu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun baik daripada mahasiswa, alumni maupun jemaat-jemaat di gereja. Khususnya mereka yang mungkin ingin tahu bagaimana kesiapan STTB di dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Baik pada saat ini maupun nanti ketika kita sudah selesai menghadapi COVID-19 ini. Langsung saja saya akan bertanya kepada Pak Sutrisna Haryanto selaku ketua daripada STTB. Nah Pak, kan di dalam masa COVID-19 ini pemerintah mengambil kebijakan untuk stay at home. Lalu juga pendidikan mulai beralih di dalam bentuk yang online. Lalu juga beberapa kota termasuk kota kita sendiri, Kota Bandung menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Apakah dalam situasi saat ini STTB tetap membuka admisi khususnya untuk tahun akademik 2020-2021 ini Pak? Jadi pada dasarnya kami terus mengikuti perkembangan yang ada dan kajian-kajian yang terpercaya bahwa pada dasarnya ini situasinya ini masih panjang. Paling cepat setahun lagi kayaknya. Jadi kita tidak bisa diam menunggu, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita siap menghadapi situasi yang baru ini, yang orang bilang new normal tadi, termasuk dengan admisi. Maka kemudian kami menyiapkan admisi secara online dan bersyukur sampai sejauh ini ada satu jumlah yang cukup signifikan sudah menyelesaikan berkas pendaftaran dan kami sedang membuka kesempatan untuk waktu tambahan satu gelombang lagi sampai dengan bulan Juli nanti kita akan terus menerima pendaftaran untuk mereka yang belum sempat kemarin menyelesaikan dokumen-dokumen pelengkap untuk pendaftaran ini. Oke, jadi baik admisi maupun tes itu dilakukan secara online. Ya, betul. Sehingga calon mahasiswa yang biasanya datang dari luar pulau atau luar kota sekarang bisa di tempatnya masing-masing. Ya, jadi ada tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tes teologi dilakukan online. Kemudian kami akan menyelenggarakan psikotes secara online juga. Bersyukur ada perangkat dan SDM yang siap untuk melakukan itu. Kemudian juga wawancara-wawancara akan dilakukan secara online dan ada beberapa hal yang kami antisipasi untuk situasi khusus tersebut. Iya, memang banyak yang bertanya-tanya ya, ini mau daftar dilanjutkan apa enggak? Kalau saya bilang sih mau daftar jangan ragu-ragu gitu, daftar. Kita punya program S1 ya, STH dan SPDK, lalu ada program EMIN, Marketplace Ministry, dan EMIN Pastoral Leadership. Sebenarnya ada EMIN musik Yogi kita tuh yang kerjasama dengan SBC itu kan ya, yang sudah berjalan sekian tahun ya. Cuman memang untuk tahun ini kita nggak menerima pendaftaran masa baru, tapi membuka kesempatan untuk mereka yang mau audit. Jadi masih nggak apa-apa kalau mau audit. Lalu ada Magister Pendidikan Kristen dan MTH. Jadi segeralah kalau teman-teman masih ada yang ragu-ragu gitu ya, ini mau daftar apa enggak, dilanjutkan apa enggak, daftar aja jangan ragu-ragu. Nanti kita akan proses dan sedang kalau bisa belajar bersama di sini. Oke, berarti untuk admisi tahun 2020 ini program studi sarjana teologi, SPDK, MTH maupun MPDK dan EMIN Leadership dan EMIN Marketplace tetap berjalan seperti biasa, tetapi untuk khususnya EMIN Musik itu hanya audit saja. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang admisi, gimana dengan sistem perkuliahannya? Mungkin Pak Johan bisa. Benar, Pak Johan ini
bagian dari tim yang memikirkan secara khusus di perpindahan perkuliahan dari yang normal ke new normal. Oke, gimana nih Pak Johan? Perkuliahan di new normal ini. Ya, sebenarnya ada beberapa adjustment yang harus segera kita lakukan dan itu sudah dimulai dan sekarang sedang terus dikerjakan. Jadi fase pertama adalah fase penyesuaian diri dalam waktu cepat ini. Penyesuaiannya meliputi yang pertama penjadwalan kuliah. Kita akan mulai kuliah awal Agustus. Jadi jadwal akan tetap berjalan sampai nanti akhir semester. Cuma ada perubahan jadwal. Biasanya satu mata kuliah itu seminggu sekali kuliahnya. Sekarang kita bikin menjadi sistem intensif. Jadi satu mata kuliah akan diselesaikan dalam waktu sebulan, 15 kali pertemuan. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat mengerjakan tugas-tugas. Jadi beres satu bulan itu. Jadi 3 mata kuliah itu tidak paralel Kak ya? Tapi selesai satu, terus yang baru, terus yang baru gitu kan ya? Ya, dalam satu hari atau dalam satu bulan kalau begitu 2 sampai 3 mata kuliah. Jadi beres 2-3 mata kuliah, bulan depan akan 2-3 mata kuliah lagi sampai selesai. Jadi dari sisi itu kita sudah siapkan, kita juga sudah memilih mata kuliah mana yang lebih pas disampaikan secara online dan mata kuliah yang kayaknya akan ada banyak kesulitan, misalnya yang perlu banyak latihan, feedback langsung dalam waktu cepat, itu kita tunda untuk semester berikutnya. Nah, masih berkaitan dengan penyesuaian diri ini, kita punya cukup banyak pengalaman sebetulnya. Untuk teman-teman di program magister, sudah ada beberapa mata kuliah yang sudah dijalankan secara online sejak April kemarin kalau tidak salah ya. Jadi sudah ada sekitar 5 mata kuliah yang berjalan secara online dan itu hasilnya cukup memuaskan. Feedback dari peserta, dari mahasiswa sangat baik. Dan ini bisa kita teruskan yang program magister. Yang program S1 kita sedang merencanakan untuk pelatihan-pelatihan kepada para dosen untuk bukan sekedar memindahkan dari pertemuan fisik menjadi online, tetapi bagaimana memaksimalkan pertemuan online ini. Ada begitu banyak hal yang belum pernah kita explore, kekayaan dari online learning ini, dan itu sekarang sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada sekarang. Akan sangat berbeda ceritanya kalau COVID ini terjadi 5 tahun yang lalu dengan bandwidth internet, dengan ketersediaan teknologi video conferencing dan sebagainya. Sekarang cukup mudah sebetulnya kalau memindahkan dari yang fisik menjadi online, cuma bukan hanya memindahkan, bagaimana memaksimalkan ini. Dan saya pikir itu adalah bagian yang tidak terlalu sulit. Jadi bagian yang lebih sulit tetapi bagian yang lebih menarik adalah kita bukan saja melakukan online begini sekedar supaya survive melewati masa pandemi, habis itu kita kembali ke pembelajaran yang normal. Tetapi kita sebetulnya dalam perencanaan strategis di STTB kita sudah memikirkan flexible learning di masa yang akan datang. Cuma memang urgensinya tidak ada. Jadi kita lebih ditarik oleh hal-hal yang sekarang begitu ya. Jadi COVID ini kayaknya ada blessing juga Pak ya. Itu jadi akselerasi hal-hal yang mungkin baru terjadi 3-5 tahun ke depan, sekarang mau nggak mau sesudah ini kita ke situ. Dan untuk perencanaan flexible learning untuk pendidikan teologi dalam new normal nanti itu adalah bagian yang sangat exciting. Bagian di mana kita bisa exploring hal-hal yang selama ini belum terjadi. Jadi ada 2 fase. Penyesuaian diri, which is ini tidak akan terlalu sulit menurut saya, tetapi merencanakan flexible learning ke depan itu adalah bagian yang lebih sulit, tetapi justru menjadi menarik karena ada percepatan-percepatan. Kalau saya boleh ini nambahin excitingnya ya, Mbak Johan ke bawah soalnya. Kan beberapa waktu ini kan bikin materi-materi di YouTube, Yogi ceritanya ya, Pak Johan dan saya gitu ya, yang tadinya rencananya tidak untuk publik sih, untuk kelas sendiri. Ya biasa lah, linknya bocor jadi kan rame. Cuman saya jadi bersyukur bukan kesempatan yang luas yang dibukakan oleh Tuhan, bukan cuma untuk kita di sini gitu. Materi-materi perkuliahan ini bisa nyampe ke luar negeri, ke orang-orang yang berbahasa Indonesia yang berada di sana gitu. Tiba-tiba saya dikasih tahu ya kita dapat video ini loh gitu. Terus sebentar lagi dong dari STB ada apa lagi? Kita soalnya lonely nih, gak ada yang bisa diajak bahasa Indonesia di sini.
nggak tahu mau belajar kemana. Jadi bisa ke sana tanpa visa, tanpa biaya yang mahal ya, tanpa ini. Dan ternyata ada orang-orang dari itu ya, orang-orang yang takut Tuhan gitu, yang mau belajar, yang ada di tempat-tempat yang kita nggak kepikir gitu. Dan bisa, dan senang juga jadi STB punya kesempatan untuk memberkati mereka gitu. Saya pikir secara teologis ya, kita itu adalah bagian dari gereja reformasi, di mana salah satu poinnya adalah the priesthood of all believers, keimaman semua orang percaya. Kalau semua orang percaya imam, semua orang percaya adalah pelayan, maka pelatihan untuk menjadi pelayan itu tidak boleh dibatasi orang-orang yang apply ke sekolah teologi. Keimaman semua orang percaya, pelayanan bagi semua orang percaya menuntut sebuah pelatihan pelayanan, memperlengkapi mereka dalam wawasan teologi dan macam-macam. Itu di dalam sesuatu yang aksesibel oleh semua orang percaya, bukan hanya orang-orang teologi. Dan ini adalah bagian selanjutnya yang menjadi sangat menarik, menyediakan open theological education, theological learning kepada semua orang percaya, supaya semua orang percaya bisa melayani. Ya. Kalau mau gelar resmi ya masuk pakai STB gitu ya. Tapi kesempatan belajar bisa diberikan pada siapa saja. Oke, justru COVID-19 ini malah membuat SCTB jadi bisa menjangkau lebih luas lagi ya, tidak dibatasi oleh geografis. Bahkan tadi Bu Dwi bilang ada orang-orang di luar negeri sana yang bisa mendapatkan berkat pengajaran dari Soalnya kan SCTB. tadinya saya pikir kalau mau begitu tuh kan harus berbahasa Inggris ya. Nah rupanya ada juga orang-orang berbahasa Indonesia yang di negara-negara terpencil yang kita nggak tahu tuh membutuhkan pelayanan seperti ini, materi-materi begini. Oke, tentunya pertanyaannya ketika kita biasa kuliah secara bilanglah sebagai cara offline di dalam kelas, lalu sekarang kita semua dipaksa untuk pindah ke online. Tentunya tidak semua dosen terbiasa dengan hal itu. Mungkin juga ada dosen yang masih berusaha untuk menyesuaikan diri. Nah, bagaimana STTB tetap meyakinkan kita semua nih, baik mahasiswa, alumni maupun juga jemaat-jemaat gereja yang sedang bergumul untuk masuk ke sekolah teologi, menjaga kualitas akademik, khususnya juga kualitas daripada tenaga pengajarnya. Mungkin Pak Sutrisna? Ya, tadi seperti disampaikan Pak Johan, jadi sebetulnya modal awalnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, kita sudah ancang-ancang ingin menyelenggarakan pembelajaran online, tapi ini COVID ini mempercepat prosesnya. Nah, kemudian yang kedua, dalam perubahan yang mendadak itu, kita sudah langsung bereksperimen. Sejak April ini, beberapa perkuliahan sudah diselenggarakan secara online untuk yang S2. Dan feedback yang masuk itu bagus. Nah, tapi yang ketiga, kita juga serius mengantisipasi bahwa proses belajar setiap orang berbeda-beda. Sehingga ada satu tim khusus yang memang sedang menyiapkan semaksimal mungkin perangkat-perangkatnya untuk menolong seluruh tim dosen STTB. Dalam hal ini Pak Johan jadi salah satu motornya untuk persiapan-persiapan ini. Jadi kita akan menyelenggarakan pembelajaran online yang bukan ala kadarnya, tapi kita menyelenggarakan itu sebagai sesuatu yang diharapkan berkualitas maksimal, karena tidak akan berhenti di masa darurat ini. Kita akan malah terus mengembangkan untuk kedepannya. Ada juga Bu Ami Iwani yang sudah sekian lama bergerak di bidang pembelajaran secara online ya. Jadi sangat berpengalaman, akan ada dalam tim ini juga, dia Kaprodi untuk MPDK. Kemudian nanti akan bersama-sama juga Pak Mario yang sudah sangat berpengalaman di dalam melakukan classroom management dengan teknologi, berbasis teknologi. Jadi ada resources yang akan kita sama-sama pelajari bersama, bagikan. Akan perlu ada waktu penyesuaian di awal ya. Saya menduga sekitar 1 minggu, 2 minggu pertama baik dosen maupun mahasiswa, tetapi sesudah itu kita akan saya menduga akan lancar. Seperti di beberapa sekolah SMP, SMA yang melakukan itu akan ada waktu-waktu penyesuaian diri, sesudah itu tidak masalah. Iya sih. Ya jadi selama ini juga kita juga sudah pakai Moodle misalnya gitu ya. Ya sekalipun kita ada di sini nih, teman-teman ada di sini. Jadi sekalipun mereka di luar, sekarang mereka sudah terbiasa memakai itu ya, perangkat Moodle untuk
pembelajaran online ini. Nah sekarang mau explore teknologi-teknologi yang baru yang lebih sederhana barangkali yang bisa dipakai. Oke, berarti baik mahasiswa, alumni maupun gereja-gereja tidak perlu khawatir dengan kualitas pendidikan daripada STTB. Iya, khawatir boleh lah, tapi doakan gitu ya. Saya nggak boleh khawatir boleh dan doakan. Dan kalau memang ada yang misalnya gini, oh saya bisa nih, saya ahli IT nih, saya mau pelayanan, terus saya bisa bantu STTB apa? Nah itu saya rasa kita akan sangat welcome, itu nggak masalah sebenarnya. Betul. Ya, karena saya rasa ini STT Bandung ya itu milik bersama ya milik bersama. Jadi kita senang sekali kalau ada orang yang mau berkontribusi dan membantu, karena kami memang butuh bantuan ya untuk bisa berkembang dan berdampak lah. Dan karena visinya bukan sekedar survival, tapi visinya adalah mengembangkan pembelajaran online untuk menjangkau lebih luas. Tadi seperti yang dibagikan. Hambatannya yang mungkin lebih banyak menurut saya bukan dari sisi kitanya di sini, tetapi dari sisi teman-teman mahasiswa yang belajar di rumah. Dengan belajar di rumah, akses internetnya juga bermacam-macam, ada yang kuat, ada yang lemah, kemudian juga manajemen waktunya bersama-sama dengan aktivitas keluarga dan lain-lain. Jadi akan ada hambatan-hambatan dari sisi itu memang. Tapi dari sisi STTB-nya, saya pikir kita bukan hanya akan survive melewati masa ini, tetapi ini menjadi momentum yang tidak boleh dilewatkan untuk pengembangan pendidikan teologi fleksibel di masa yang akan datang. Saya jadi ingat ya, ada mas yang nanya nih, kalau kuotanya habis gitu. Fakir kuota. Maksudnya, gimana Pak Sina? Apakah STTB akan memberikan beasiswa untuk membeli kuota, ataukah kerjasama misalnya dengan perusahaan atau gereja yang ada di sana? Gimana Pak Sina rencana kita nih? Pada dasarnya kita akan cari upaya untuk mendukung supaya pembelajaran online ini bukan hanya dari sisi dosen, tapi dari sisi mahasiswa juga bisa mengikuti dengan baik. Ya, karena ada biaya ekstra yang keluar memang ya. Betul ya. Kalau dulu zaman sebelum pandemi kebutuhan primer sandang pangan papan, sekarang ditambah kuota internet juga jadi. Jadi harus mikir, sponsornya tambahin nanti kuotanya. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke Ibu Dwi nih, Bu. Apakah dengan situasi saat ini kurikulum STTB khususnya akan mengalami perubahan-perubahan tertentu? Kurikulum ya, kalau kurikulum itu kita memang evaluasi secara konsisten setiap 3 tahun sekali ya. Jadi nggak usah nunggu pandemi juga pasti akan diupdate gitu. Ada rapat dari setiap program studi untuk memikirkan ini kira-kira masih relevan nggak mata kuliah ini gitu ya, atau perlu. Dan update kurikulum ini Yogi yang selama ini kita lakukan adalah berdasarkan dari input mahasiswa. Mungkin nggak sadar lah mahasiswa ya, tapi cerita-cerita kita rekam tuh, oh ya ada usul begini-begini. Lalu juga dari gereja. Jadi kan biasanya gereja memberikan feedback ya, evaluasi pelayanan dari weekend, dari 3 bulan atau setahun. Nanti dia bilang mahasiswa itu kurang bisa ini loh, kok mahasiswa kurang bisa khotbah misalnya. Lalu kita mikirin apakah SKS mata kuliah perlu ditambah ya. Nah sekarang ini ada usul nih ya, kemarin dari pertemuan mahasiswa 1 tahun ya kan, Yogi ada ya, gimana kalau materi homiletikanya nanti ditambahin dengan berkhotbah, apa Yogi kemarin? Tanpa audiens, sudah berkhotbah di depan kamera kan begitu. Nah itu ya kan masukan-masukan begitu sangat penting ya. Ada kalanya dulu misalnya STTB itu mahasiswanya ada kurang bisa teknologi ya misalnya. Lalu nanti bukan kurikulum yang secara akademik, tapi ada kurikulum di luar program akademik yang juga kita mau rancang, misalnya ada pembinaan khusus menggunakan ini dan itu. Ya, jadi kalau kurikulum sih akan secara konsisten dievaluasi dan dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dari semua pihak ya. Gitu. Mungkin Pak Johan ada pelatihan soft skill apa nih ketika kita lihat situasi saat ini yang nantinya mungkin diperlukan pasca pandemi? Pasca pandemi ya. Ya saya pikir ketika pasca pandemi nanti orang-orang sudah terbiasa dengan ibadah online misalnya, bahkan juga pemuritan secara online, kemudian juga melakukan banyak hal secara jarak jauh, penggunaan teknologi. Misalnya kalau nggak usah lama-lama deh, 1 semester yang lalu misalnya kita ada webinar Zoom gitu, kira-kira berapa banyak orang yang tertarik untuk mendaftar?
Zoom, apaan itu teknologi, aduh ribet dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita lihat sangat mencampur di mana-mana. Jadi kita tidak bisa kembali pada apa yang dulunya normal. Ini kondisi normal yang baru. Dan kalau kita mau betul-betul mempengaruhi dunia, kita tidak bisa skip teknologi. Dan kita harus memikirkan bagaimana influencing teknologi. Dan kalau kita bicara next generations, ini adalah para digital native. Sebelum mereka bisa belajar menulis, mereka udah tahu internet. Nah, bagaimana menjangkau mereka secara meaningful dengan bahasa mereka, dengan cara mereka berkoneksi dan sebagainya. Dan saya pikir ini hal-hal yang pasti suatu saat gereja akan masuk ke sana, sekolah teologi akan masuk ke sana. Cuma seperti tadi dikatakan, ini percepatan 3-5 tahun ke depan. Dan kita harus segera menyesuaikan diri dengan itu. Jadi pasti nanti akan ada pelatihan-pelatihan media, ada training-training group yang dibentuk mengenai hal itu. Meskipun sebelumnya sudah ada. Kita sekarang pun sudah ada training group media. Kita sudah ada pelatihan-pelatihan media, content development dan sebagainya. Cuma memang tadi, karena tidak ada urgensinya, maka itu menjadi salah satu di antara sekian banyak yang lain. Tetapi ke depan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi mahasiswa SCTB tidak hanya dipenuhi dengan hal-hal akademik, tapi juga diperlengkapi dengan soft skill yang nantinya juga akan bermanfaat ketika terjun di layanan pelayanan. Ada yang minta nih, bikin dong konten tentang bagaimana melakukan pastoral ministry counseling secara online. Nah, seperti itu yang kita pikirkan. Istilahnya teleterapi. Teleterapi ya. Istilah baru lagi ya, teleterapi. Teleterapi, distance discipleship gitu ya. Itu Iya. Bagian dari new norm. ya. Bagian dari Oh, itu Pak John dibikin tentang discipleship ya Pak ya? Ya, bagaimana melakukan pemuritan secara jarak jauh. Kalau mau bisa dilihat di YouTube SCTB. Iya. Oh iya, kita punya account YouTube SCTB. Saudara-saudara bisa akses berbagai materi di situ. Oke. SCTB kan juga menawarkan berbagai program studi magister. Tadi kan seperti bahas di depan, ada prodi MTH, MPDK, lalu juga ada beberapa MIN gitu. Nah, kan yang menawarkan prodi magister itu tidak hanya seminari kita doang, ada begitu banyak seminari Indonesia yang menawarkan juga program magister. Kira-kira apa sih keunikan nih yang ditawarkan oleh prodi magister, baik tadi MTH, MIN, MPDK bagi jemaat-jemaat mungkin yang sedang saat ini bergumul akan melanjutkan studi di SCTB? Mas Gus dulu deh. Ya, iya kita bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ini ada satu penajaman ya yang Tuhan titipkan tentang bagaimana mengembangkan pendidikan teologi yang responsif terhadap konteks. Jadi istilah kita teks yang responsif terhadap konteks. Kita tetap setia mengakar pada kerangka teologi Injili, tapi juga kita berusaha untuk mengembangkan pendidikan teologi yang mendarat, merespon misalnya tadi generasi muda pergumulannya seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa menjawab itu. Kemudian apa pergumulan di masyarakat, kita juga memperlengkapi baik para pendeta, calon pendeta maupun para aktivis gereja kaum awam untuk bisa terlibat sepenuhnya dalam pemberdayaan jemaat untuk berkiprah di tengah masyarakat menjadi saksi Tuhan. Nah, itu secara umum yang mewarnai pendidikan kita baik yang di MTH, yang di Emin Marketplace, Emin Pastoral Leadership, maupun ada satu kekhususan yang berkembang cukup signifikan ini yang di pendidikan Kristen. Nah, itu boleh dikatakan menjadi satu ciri khasnya SCTB. Mungkin Bu Dwi silakan. Ya, jadi kita bergerak dari pendekatan yang mungkin umum ya di sekolah teologi ya. Kalau S2 itu misalnya S2 di Biblika atau Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama, atau S2 MTH di Sistematik Teologi gitu. Nah, kita melihat bahwa sudah banyak sekolah yang menawarkan model seperti itu. Lalu kita memang dalam pergumulan panjang ya berpikir gimana sih caranya SCTB ini bisa berkontribusi di Indonesia dan menjadi berkat di Indonesia, bukan cuma sekedar mempelajari teologi yang teoritis gitu ya.
Makanya MTH, khususnya MTH, berubah sekarang menjadi MTH Transforming Culture and Society gitu. Jadi memang kurikulumnya dirancang yang menjawab isu-isu kemasyarakatan, tetapi dalam perspektif biblical and theology gitu. Ya, baru satu mata kuliah yang di-online kan ya kemarin tuh pendidikan antar generasi. Jadi melihat berbagai tingkatan generasi, khususnya juga yang bukan cuma, kan ini banyak banget orang ngomongin milenial ya, tapi pendekatannya bukan cuma milenial sih, tapi generational intelligence, bagaimana bisa menjadi bridging antara gap yang baby boomers lah, Y dan seterusnya sampai ke bawah tuh semuanya dibahas. Dan karena itu semua ada komponen itu di gereja, di masyarakat saat ini. Ya kalau dulu kan zamannya baby boomers semua, sekarang tuh semua generasi ada. Nah gimana di gereja bisa merespons secara baik dalam perspektif yang benar secara teologi dan biblika, itu salah satu contoh ya. Jadi memang itulah keunikan dari program magister di STTB. Saya punya beberapa pengalaman menceritakan tentang program MTH di beberapa forum. Dan waktu saya menceritakan bahwa MTH di STTB adalah MTH dengan penekanan Transforming Culture and Society, banyak orang baru tahu. Dan ketika mereka baru tahu, mereka kemudian memikirkan, wah mungkin ini yang perlu mereka gumulkan kalau mau mengambil studi MTH. Jadi seperti tadi Budi bilang, banyak yang masuk ke teologi biblika, teologi sistematika dan sebagainya, sangat banyak fokus pada teks, di mana itu sendiri sesuatu yang meaningful, fokus pada teks. Tetapi keunikan dari pendidikan teologi di STTB adalah bagaimana kita menggunakan teks ini untuk meresponi konteks, untuk mentransformasi budaya dan masyarakat. Jadi kalau di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang sedang menggumulkan tentang mengambil studi teologi, tetapi teologi yang mau bersentuhan dengan isu-isu kemasyarakatan, dengan ekologi, dengan kemiskinan, dengan gender, nasionalisme, dengan isu-isu keadilan dan macam-macam, maka Bapak Ibu akan punya pilihan yang sangat terbatas. Dan di antara pilihan yang sangat terbatas itu STTB adalah salah satu tempat yang sudah mendahului dan sudah mengumpulkan beberapa narasumber untuk bersama-sama berbagi dalam visi ini. Jadi itu salah satu menurut saya keunikan dari MTH di STTB yang tidak ditawarkan di tempat lain.